Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kasih dari Tuhan Yesus memenuhi pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, saudara, Tuhan tidak menunggu manusia itu sempurna dulu untuk ia pakai menjadi alatnya, untuk ia pakai sebagai pemuji penyembahnya. Tuhan tidak menunggu manusia itu suci dulu untuk ia berfirman. Tetapi karena kelemahan dan juga keterbatasan setiap orang, karena kekurangan setiap orang, dan karena dosa yang telah diampuni Yesus, sehingga ia mau terus berfirman buat kita. Dan saat hari ini, ia mau berfirman, Tuhan berfirman buat kita. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan bacakan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ini adalah perkataan Hana. Hana adalah ibu dari Samuel. Ketika ia berada dalam kesengsaraan, kekucilan, ada penindasan yang datang kepada dia karena ia seorang yang rahimnya tertutup. Saudara, ia merasa ditindas, dan apa yang ia lakukan? Ia memohon kepada Tuhan dan bernasar kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, jika engkau memberikanku seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan dia kepadamu. Dan Tuhan mendengar, mengabulkan. Ketika ia bernasar, Tuhan mengabulkan. Sehingga mengandunglah dia, Hana. Dan akhirnya, lahirlah Samuel. Saudara, kita melihat Samuel ketika itu dititipkan kepada Imam Eli, dibesarkan oleh Imam Eli. Ketika Samuel besar, Samuel adalah orang yang polos, yang biasa, yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, yang sebelumnya belum pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau berfirman kepada dia, saudara, melalui Imam Eli. Nah, ketika itu Tuhan memanggil dia Samuel, Samuel. Dan dia bertanya kepada Imam Eli. Dan Imam Eli suruh kepada Samuel untuk ia menjawab, katakanlah, sebab hambamu ini dengar. Lalu Tuhan berkata, Tuhan bernubuat tentang Imam Eli dan juga anak-anak dari Imam Eli dan kepada bangsa Israel. Saudara, Samuel adalah orang yang biasa, yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Ia menjadi seorang pendoa, seorang nabi pendoa bagi bangsa Israel. Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kejahatan-kejahatan bangsa Israel. Sangat luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan melalui Samuel yang adalah manusia biasa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang biasa, orang-orangnya biasa, sederhana, tapi dipakai Tuhan. Elia, saudara, orang yang biasa, tetapi dipakai Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Allah berfirman kepada kita bahwa orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang seperti kita adalah orang-orang yang sebenarnya layak menerima roh Allah. Orang-orang yang biasa seperti kita adalah orang-orang tempat didiami roh Allah. Kita adalah orang-orang yang sederhana yang mau didiami Roh Kudus. Dan ketika roh Allah hidup di dalam pribadi kita, kita akan terus dibentuk dan dibentuk.
kita akan terus dibentuk untuk menjadi orang yang berkenan. Dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12, Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah sempurna, tetapi yang kulakukan yaitu aku mengejar kesempurnaan itu. Ia menganggap dirinya tidak sempurna, tetapi ia bisa mengejar kesempurnaan itu, yaitu yang mencari perkenanan Tuhan. Saudara, di balik kelemahan orang seperti kita manusia, di balik kelemahan, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di balik kekurangan kita, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita orang-orang biasa yang akan menjadi luar biasa ketika Roh Kudus hidup di dalam kita. Saudara, ada satu firman Tuhan yang benar-benar terberkati buat kita. Kita sama-sama melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ini adalah kerelaan Tuhan Yesus. Kerelaan Tuhan Yesus supaya kita orang-orang yang biasa menerima kemurahannya. Kemurahan Tuhan Yesus yaitu ketika Roh Kudus benar-benar hidup di dalam pribadi kita. Kita orang yang memiliki kelemahan, tetapi di balik kelemahan itu kesempurnaan Tuhan itu akan bekerja, saudara-saudara. Saudara, sebagai kesimpulan yaitu mari kita menjadi orang-orang biasa yang mau membersihkan rumah Allah. Rumah Allah yaitu pribadi kita. Kita akan menjadi seperti Samuel yang dipakai Tuhan menjadi alatnya sebagai nabi pendoa, sebagai orang biasa yang dikehendaki Tuhan. Puji Tuhan, renungan singkat yang saya percaya akan memberkati saudara. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Saudara, saya akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau hadir bagi pribadi kami masing-masing Tuhan. Engkau melihat kami, Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Kami mau Tuhan bernasar kepada Engkau. Kami mau supaya Engkau menjawab kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu membersihkan kami Tuhan. Mari Engkau diam di dalam kami ya Tuhan. Biarkan orang-orang yang Tuhan Yesus yang mau mengimani firman-Mu ini, biarkan mereka terus mau memperbaiki kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu mau diam di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kami. Kami percaya Engkau Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari firman-Mu. Engkau yang berfirman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati orang-orang ya Tuhan, saudara-saudaraku. Engkau berkati keluargaku. Engkau berkati semua aktivitas-aktivitas mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat kelemahan-kelemahan mereka. Biarkan mereka mengalami mujizat-Mu di balik kelemahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan dan permohonan hamba-Mu ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Selamat pagi.